Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Sittatu Mawadi'a Minas Sirati. Sarhu Rasail, penjelasan surat-surat yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan 6 pelajaran penting dari sirah Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di halaman yang ke-77, Al-Maudi'u Tsani. Pelajaran yang kedua, annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lamma qama yunziruhum anisyirki wa ya'muruhum bididdihi wa huwa at-tauhid. Matan yang ke-16, pelajaran yang kedua, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangkit untuk berdakwah, memperingatkan orang-orang musyrik dari kesyirikan dan menyuruh mereka untuk bertauhid, menyuruh mereka untuk mengamalkan lawan dari syirik, yaitu tauhid. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, berkata pensyarah kitab ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, law kana ya'muruhum bitauhidi wa yanhahum 'anisyirki umuman wa lam yata'arrad limahum alaihi wa hum yaquluna alladzi nahnu alaihi laisa bisyirkin alladzi nahnu alaihi taqarrubun ila Allahi bil awliya'i was salihina wa nahnu la nusyriku billahi innama hadza taqarrubun ila Allahi wa tawassalun ilaihi. Walau anna ar-rasula iqtasara 'ala an-nahyi 'ani syirki duna tafsilin wa bayanin la ma'taradu 'alaihi li'annahum yarawna annahum ghairu musyrikin. Seandainya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk bertauhid dan melarang mereka dari syirik dengan cara yang umum, dengan cara global, maka tentu dan tidak merinci apa yang ada pada mereka, wahum yaquluna, ya, mereka akan mengatakan kami tidak melakukan syirik, ya. Karena Nabi menjelaskan syirik secara global, tidak merinci, tidak menjelaskan secara detail. Mereka pasti akan mengatakan kami tidak berbuat syirik. Yang kami lakukan hanyalah mendekatkan kepada Allah melalui para wali dan orang-orang soleh. Kami tidak berbuat syirik kepada Allah. Yang kami lakukan hanyalah mendekatkan diri kepada Allah, mencari sarana untuk menuju kepadanya. Seandainya Rasulullah SAW melarang kesyirikan dengan cara global, dengan cara hanya secara garis besar saja, tanpa ada perincian, tanpa penjelasan, tentu mereka tidak akan menentang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka menganggap bahwa mereka itu bukan orang musyrik. Ya. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendakwahkan tauhid dan syirik tidak secara umum, tetapi secara rinci.
secara detail. Jangan sampai ada hal-hal yang kecil yang masuk kategori syirik, manusia tidak tahu. Ya, manusia harus tahu, harus bisa membedakan syirik dan tauhid. Yaitu dengan penjelasan yang tafsil wa bayan, dengan rinci, dengan jelas. Bukan dengan penjelasan yang hanya sekilas-sekilas saja. Kadang-kadang saja. Atau hanya secara garis besar saja, tidak. Ya. Mereka menentang Nabi karena Nabi menyampaikan tauhid dan syirik dengan cara terperinci. Ya. Karena kalau tidak menyampaikan secara terperinci, bagaimana mereka tahu apa yang mereka lakukan itu syirik? Ya. Mereka tidak akan mengerti. Bahkan mereka akan menganggap bahwa mereka itu bukan musyrik. Kemudian matan yang ke-17, lam yakrahu dzalika wastahsinuhu wa haddatsu anfusahum bidukhuli fihi ila an saruha bisabbi dinihim wa tajhili ulama'ihim fahina idin samaru lahu wa ashabihi an syaqil adawati. Mereka tidak akan membenci dakwah Nabi. Mereka akan memperlakukan dengan baik. Bahkan mereka berani menyampaikan bahwa mereka itu akan masuk ke dalamnya, ke dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi. Namun ketika telah jelas Nabi mengkritik agama mereka, Nabi mengatakan bahwa ulama-ulama mereka itu di atas kejahilan. Ulama-ulama kaum musyrikin itu di atas kejahilan. Saat itulah mereka dengan segera memperlakukan Nabi dan para sahabat dengan perlakuan yang sangat seru, perlakuan yang sangat hebat, yaitu permusuhan. Ai li annahum yufassiruna alladhi hum alaihi annahu laisa bisyirki. Ya. Orang-orang musyrik mereka menganggap bahwa mereka itu tidak di atas kesyirikan. Ya. Lakin indama taqulu lahum, namun ketika engkau berkata kepada orang-orang musyrik, hadhil adrihatu wa hadhil kuburul lati ta'budunaha wa tangdurunaha wa tangduruna laha wa tadbahuna laha amalukum hadha huwa syirku inda dzalika tasuru sairatuhum hadza huwa alladhi fa'alahu ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nahahum an ibadatil lata wal uzza wa manata wal asnami wa qala lahum lastum ala syai'in wa huwa wa haula'i alladhina yad'unakum ilaiha haula'u ulama'u dolalun. Fahina maqala lahum dzalika sairatuhum hamiyata lidinihim wa hadha huwa alladhi alaihi ghalibul alimil yawma. Ghalibil alimil yaumi. Ya. Ketika engkau mengatakan kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, ya, padahal mereka masih menganggap diri mereka itu tidak berada di atas kesyirikan, ketika engkau mendakwahi mereka, kuburan ini adalah kuburan yang mana kalian menyembahnya.
kalian bernadar untuknya dan menyembelih untuknya, amalan kalian ini adalah syirik. Saat itulah kemarahan mereka akan muncul, ya. Kemarahan mereka itu akan berkobar, ya. Akan keluar kemarahan dari mereka. Inilah yang dipraktekkan Rasulullah SAW. Ya. Berani menyampaikan bahwa amalan kalian ini syirik. Ya. Karena kalian menyembah kepada kuburan, kepada penghuni kubur. Kalian bernadar untuk penghuni kubur, menyembelih untuk penghuni kubur. Rasulullah, ya, tidak ada lagi bahasa yang abu-abu. Beliau menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Melarang mereka dari menyembah Lata. Ya. Lata ini adalah kuburan orang soleh. Nabi melarang dari menyembah Uzza, menyembah Manat, tempat-tempat yang dianggap keramat. Wal asnam, menyembah patung. Wa qala lahum, dan mengatakan kepada mereka, kalian itu tidak berada di atas pondasi. Ya, kalian itu berada di atas ketidakjelasan. Suku A menyembah Lata, suku B menyembah Uzza, suku yang lainnya menyembah Manat. Kalian itu tidak berada di atas satu pondasi. Ya. Berbeda dengan kaum muslimin yang mereka sembah itu hanya Allah. Satu yang disembah. Ya. Kaum muslimin itu berada di atas satu, ala syai', ya. Berada di atas satu pondasi. Wa haula'i, dan mereka yang mengajak kalian untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, dan Asnam, mereka adalah ulama-ulama yang dolal, ulama-ulama yang sesat. Ya. Ini yang dikatakan Nabi kepada orang musyrik. Dan pada saat itu, ya, orang-orang musyrik menunjukkan kemarahannya dengan ekspresi marah yang luar biasa karena merasa agama mereka dilecehkan. Padahal sebetulnya bukan dilecehkan, ya, diluruskan, tapi menganggap mereka itu dilecehkan. Dan inilah yang terjadi secara umum kepada orang yang alim, kepada orang yang berilmu pada saat sekarang ini. Ya. Ketika berkata tentang tauhid dan syirik secara rinci, maka orang-orang musyrik mereka akan tidak terima, mereka akan marah, mereka akan berusaha menghalang-halangi dakwah dari orang alim tersebut. Ya. Mereka tidak tinggal diam, mereka akan membuat makar, membuat tipu daya. Ini terjadi di zaman Nabi dan juga di zaman sekarang. Wa qalu saffaha ahlamana wa abadinana wa satama alihatana. Orang-orang musyrik menganggap apa yang didakwahkan Nabi dan para sahabat itu adalah celaan kepada akal mereka. Ya. Mereka menganggap akal kami telah dihina, pemikiran kami dianggap melenceng, dianggap sesat. Ini anggapan mereka. Padahal Rasulullah SAW dan para sahabat mendakwahkan tauhid, menerangkan syirik, tapi mereka menganggap safaha ahlamana. Ini adalah bentuk pelecehan, perendahan kepada akal-akal kami. Akal kami dianggap rendah. Mereka mencela agama kami. Mereka mencela sesembahan kami.
Law annahu ma syatama alihatahum wa la'aba dinahum ma qalu lahu syai'an. Ya, seandainya Rasulullah SAW dan para sahabat tidak mencela sesembahan, tidak mengkritik sesembahan mereka, tidak mengkritik agama mereka, tentu mereka tidak akan mengatakan sesuatu apapun, tidak akan melakukan perlawanan. Ya. Jadi mereka menganggap ya, dakwah tauhid, menerangkan syirik itu dianggap mencela sesembahan, mencela agama yang mereka anut. Falau iktasaru ala qaulihi asyirku qabihun wat tauhidu thayyibun wala aba alihatahum wala sabba dinahum lama araduhu. Ya. Seandainya Rasulullah SAW berdakwah cukup mengatakan syirik itu buruk, tauhid itu baik, dan tidak mengkritik sesembahan mereka, tidak mencela agama mereka, tidak mengatakan bahwa sesembahan kalian itu batil, tidak mengatakan bahwa agama kalian itu agama yang di atas ketidakjelasan, tentu mereka tidak akan memberontak kepada Rasul. Tentu mereka tidak akan menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'lumun annahu, dan telah diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mencela Isa dan ibunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mencela malaikat. Ya. Bagaimana mungkin Rasulullah yastum, ya, mencela Isa? Isa adalah seorang Rasul. Ibunya adalah wanita yang terhormat. Tidak mungkin Rasulullah mencela. Tidak mungkin Rasulullah mencela malaikat. Wala salihina. Tidak mungkin Rasulullah mencela orang-orang soleh. Tapi anggapan mereka seperti itu. Rasulullah itu menghina Nabi Isa. Rasulullah itu menghina malaikat. Rasulullah itu menghina orang-orang soleh. Ya. Maka kita lihat penjelasan dari Syekh Al-Fauzan. Ar-Rasulullah SAW masabah solihin. Rasulullah SAW tidak pernah mencaci maki orang-orang soleh. Wa inna masabah ibadat ghairillahi azza wa jalla. Yang Rasulullah SAW kritik adalah menyembah kepada selain Allah. Sesembahan selain Allah itu boleh untuk dicela, ya, boleh untuk dicacat. Dalam arti dikritik, diluruskan. Ya, kita katakan salah, ya salah. Ya, kita katakan ini syirik, ya syirik. Tidak ada kata-kata yang abu-abu. Wa bayyana anna anbiya Allahi. Rasulullah menjelaskan bahwa para nabi Allah wa ibadahu sholihin, hamba-hamba Allah yang saleh, wal malaikata, dan para malaikat, la yardawna an yu'badu. Para nabi, orang-orang saleh dan malaikat itu tidak suka disembah, dijadikan sesembahan selain Allah. Itu yang Rasulullah SAW dakwahkan. Tetapi anggapan orang-orang musyrik, ya, mereka sering memutarbalikan kata-kata, ya, bahwasanya mereka menuduh Rasulullah itu suka mencela orang-orang saleh, suka mencela Nabi Isa, tidak menghormati Nabi Isa, tidak menghormati para malaikat. Ya, seperti itulah watak orang-orang musyrik, ya, suka membolak-balikan kata-kata. Ya. Nasihat dianggap celaan, ya. Meluruskan dianggap hinaan. Ya. Maka kita lihat potret di dalam sejarah Nabi SAW, apa yang dahulu terjadi, sekarang pun juga terjadi. Jadi orang-orang yang mendakwahkan tauhid dianggap sebagai orang-orang yang suka menyesatkan umat, ya, suka memecah belah, dan seterusnya. Ya, barangkali ini saja yang bisa kita bacakan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjut pada matan selanjutnya, yaitu matan yang ke-20 di halaman 78. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.